KPK tidak tinggal diam terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi meskipun sudah beberapa lama terjadi, sepanjang terdapat cukup bukti dan alat bukti mendukung untuk melakukan tindak lanjut atas suatu peristiwa pidana yang terjadi, maka KPK akan menindaklanjuti penanganan perkaranya. Seberapa burukkah manajemen Pemprov DKI sehingga ini semua terjadi? Proyeknya diselenggarakan terburu-buru, melanggar peraturan perundangan, dan kontraktor yang ditunjuk adalah perusahaan yang terlibat korupsi. Salah itu, dan itu belum ada persetujuan dari APBD melalui Perda, masih kemudian dibanggar, langsung dibayarkan yang tadi John 180 miliar, itu APBD, kemudian dibayarkan lagi akhir tahun, tanggal 31 Desember 180 miliar, dibayar lagi di 2020 pas lagi pandemi 200 miliar, itu 11 juta pound sterling. Setelah mulai dibongkar dan ditebangi, baru ramai dibicarakan. Ternyata itu dilakukan tanpa izin Setnek. Akibatnya, proyek harus di-stop dan ditelantarkan sementara. Pertanyaannya, kok bisa-bisanya Anies tidak tahu bahwa ada Kepres tahun 95 yang menyatakan pembongkaran kawasan Monas harus melalui persetujuan Komisi Pengarah? Kemudian sesudah kemudian pandemi, kemudian ada masalah masalah trek di Monas, kemudian masalah yang lain-lain, sudah heboh gitu. Karena itu artinya masuk dalam anggaran 2019, pekerjaan sudah harus selesai sebelum 31 Desember 2019. Tentu saja tidak selesai. Akibatnya Pemprov sekarang mengaku akan menuntut PT Bahana untuk membayar kerugian karena tidak bisa menyelesaikan proyek tepat pada waktunya. Sesudah itu diperbaharui kontraknya dengan SEU dan lain-lain, kemudian udah ada BPK juga turun tangan untuk melihat dan menilai, baru kemudian dikatakan bahwa tidak lagi memakai APBD tapi B2B. Jadi dahsyat kan kekacauan berpikirnya? Masa dia tidak tahu bahwa izin itu artinya harus ada surat tertulis yang secara jelas menunjukkan bahwa Komisi Pengarah mengizinkan pembongkaran. Info yang ditemukan sekarang ternyata jauh lebih mengkhawatirkan. Tanpa perlu susah payah melakukan investigasi, diketahui bahwa PT Bahana ini adalah perusahaan yang terlibat dalam kasus korupsi pembangunan pemukiman transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Riau. Di mana korupsi pada sektor ini rentan menjalar pada modus korupsi lainnya seperti korupsi pada perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, suap ataupun gratifikasi. Oleh karenanya, KPK terus mendorong partai politik dan para kadernya untuk berkomitmen dan melakukan langkah nyata dalam menerapkan praktek-praktek politik yang jujur dan berintegritas. Kalau kita melihat kekacauan Pemprov di bawah Anies ini sudah tidak lagi bersifat kasuistik, sudah sistemik. Seorang pemimpin bisa saja melakukan satu kali kesalahan, dan kita bisa bilang, mana ada sih manusia yang luput dari kesalahan? Tapi apa yang terjadi di era Anies ini luar biasa memalukan. Kesalahan demi kesalahan dengan tingkat kebodohan yang tinggi terus dilakukan. Tapi kalau bicara mengenai komitmen sebenarnya begini, ini kan bukan menang adalah tujuan utama, tetapi di atas daripada itu kesejahteraan rakyat ini menjadi suatu tujuan mulia daripada kekuasaan gitu. Kita ingin dengan koalisi 3 ini syukur-syukur bisa terus melebar dan bertambah. Ini kemudian nanti menghadirkan 5 tahun ke depan Indonesia yang lebih maju, lebih sejahtera daripada hari ini. Kalau saya pemilih Anies Baswedan di masa Pilgub Jakarta, saat ini saya pasti akan bertobat pada Tuhan. Minta ampun pada Tuhan atas kesalahan saya. Saya akan minta ampun pada Tuhan karena gara-gara kebodohan saya memilih Anies, jutaan rakyat Jakarta menderita. KPK geledah gedung DPRD DKI Jakarta. Gedung DPRD DKI Jakarta dikabarkan digeledah oleh tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi Selasa 17 Januari malam. Sumber CNN Indonesia.com di internal KPK membenarkan penggeledahan gedung DPRD DKI, namun sumber belum merinci kasus yang sedang diselidiki penyidik KPK.
Saat dikonfirmasi, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan perihal kegiatan tim lembaga anti rasuah di gedung DPRD DKI tersebut. Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, kata Ali. Perkembangannya akan kami sampaikan kembali, imbu pria yang berlatar belakang jaksa tersebut. Pantauan CNN Indonesia.com, pukul 18.20 waktu Indonesia Barat, semua akses masuk ke gedung DPRD DKI saat ini dijaga ketat oleh Pamdal. Wartawan pun tidak diizinkan masuk ke gedung DPRD. Mau kemana? Kata salah seorang Pamdal yang mengusir wartawan di depan lift gedung DPRD.